ووصينا الإنسان بوالديه حملا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Abiyu dengan NIM 1916167. Saya di sini akan berceramah tentang pendidikan Islam untuk anak usia dini. Anak merupakan investasi yang sangat penting bagi penyiapan sumber daya manusia di masa depan. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, pendidikan merupakan salah satu hal yang penting diberikan sejak usia dini. Memberikan perhatian kepada anak di usia dini mendapatkan pendidikan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menyiapkan generasi bangsa yang unggul. Allah telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada orang tua terkait pendidikan anak. Sebagaimana hadis berikut, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua kalian adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Kepala negara adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang bapak adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya." Dari Ibnu Abbas ia berkata, dahulu suatu hari berada di belakang Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Ananda, aku ajarkan kepadamu beberapa pelajaran, yaitu jagalah Allah, dia akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan dia berada di hadapanmu. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini jika mereka berkumpul untuk mendatangkan sesuatu manfaat untukmu, niscaya mereka tidak dapat mendapatkan manfaat untukmu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu bahaya untukmu, niscaya mereka tidak dapat mendatangkan suatu bahaya untukmu selain apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan catatan telah beri." Pendidikan usia dini bertujuan untuk membimbing dan mengembangkan potensi anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai tipe kecerdasannya. Beberapa upaya yang diperlukan anak usia dini untuk mengenal agama sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan membaca Al-Quran sejak anak di dalam kandungan, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk dan taufik dan hidayah. Yang kedua, menanamkan pendidikan mengenal Rasulullah sejak dini, agar ia memiliki teladan yang sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menanamkan tarbiyah atau pembinaan akhlak dan perilaku sejak dini, agar anak menghormati orang tua yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, agar anak tahu adab makan, minum, berjalan, berpakaian, berbicara, serta adab-adab lainnya. Keempat, pembiasaan dalam berperilaku, penanaman moral. Dalam banyak yang dilakukan dalam pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam sebuah hadis tentang sholat, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya anak-anak kalian agar mendirikan sholat tak kala mereka telah berumur 7, maka pukullah jika tidak mau sholat, jika mereka telah menginjak umur 10 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, nomor 495. Hadis Rasulullah ini mensyariatkan agar kita mengajarkan tata cara sholat kepada anak sebelum menginjak usia balik. Persiapan ini dilakukan sejak dini, walaupun mungkin terkadang mereka rewel dalam melaksanakannya. Di sini perintah mengajarkan anak terkait akidah, adab maupun syariat merupakan bagian dari syariat Islam yang tidak terpisahkan. Tentu pengajaran tersebut harus mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad contohkan. Menanamkan akidah adalah kuat dan tugas sebuah orang tua, karena merekalah yang sangat mempengaruhi tumbuh dan kembangnya fondasi agama dalam mendidik seorang anak. Jangan sampai anak kita teracuni dengan pemikiran sekuler dan liberal sehingga mereka tidak mengenal Tuhannya. Penanaman akidah sangat penting agar mereka mengenal Allah. Menanamkan mereka akan tentang ciptaan kehidupan alam semesta dan manusia, serta menghubungkan ketiga dengan sesuatu yang belum ada kehidupannya dan sesudahnya. Seorang anak harus paham bahwa ketiga unsur ini bersifat terbatas, lemah, serba kurang, dan saling membutuhkan kepada yang lain. Itu sebabnya sebagian manusia harus beribadah kepada Allah agar yang
beribadah kepada Allah sebagai zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta, termasuk juga manusia. Jika kita mengenalkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah agar mereka tahu bahwa Allah mendengar dan melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, tentu dengan cara yang baik dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak. Menanamkan kecintaan kepada Rasulullah bisa membuat mereka makin cinta kepada syariat dan sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenalkan mereka siapa Nabi Muhammad, bacakan tentang sejarah perjuangan Nabi, sehingga agama ini tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Juga ajarkan mereka tentang sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi agar ditetapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tanamkan juga sifat tanggung jawab terhadap perbuatan yang mereka lakukan, agar dimaksud ketika anak melakukan sebuah kesalahan mereka segera menyadari dan tidak melakukannya lagi, sehingga anak akan berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan. Rasa tanggung jawab ini akan kita ajarkan sepenuhnya seperti saat mencuci piring sendiri setelah makan, membereskan mainan, atau merapikan kamar tidurnya. Jika mereka berbuat salah, mereka akan segera meminta maaf dan bertanggung jawab atas tindak lakunya. Anak memiliki adab dan akhlak mulia jika dikenalkan syariat Islam sejak usia dini. Kewajiban menutup aurat, memakai jilbab, dan memakai jilbab untuk perempuan, sopan santun kepada orang tua, larangan berbuat aniaya terhadap makhluk hidup, dan sebagainya. Hal ini agar anak selalu terikat dengan syariat Islam serta menjauhkan diri dari pergaulan yang salah. Orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik bagi anak, seperti mengajarkan mereka sholat berjamaah di masjid, gemar berinfak atau sedekah, atau mengajarkan mereka mengikuti kajian-kajian Islam. Mencintai syariat sejak dini harus dimulai dari contoh orang tua kepada anak. Tanamkan dari mereka yaitu benih-benih kebaikan yang mengakar dalam diri agar saat dewasa nanti mereka bisa berbuat soleh dan soleh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Sekian dari saya ceramah kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.